Wasis sudah mendengar suaranya Bu Widi ya? Halo, selamat sore Eka. Sore, Bu. Oke. Kita lihat sebentar. Kita tunggu 1 menit lagi, baru kita mulai. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Kelihatan semuanya yang Ibu share? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar agama. Disiapkan dulu LKS agamanya. LKS Jamrut. Sudah? Udah. Oke. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Coba. Ada yang mau memimpin doa? Nanti yang memimpin doa bisa dapat poin tambahan loh. Ada yang mau memimpin doa? Ega mau? Ega mau memimpin doa tidak? Bisa ya memimpin doa Ega? Oke. Jadi teman-temannya sikap doa, Ega mau memimpin doa kita hari ini. Oke, Ega bisa mulai. Tuhan, semoga kami bisa belajar dengan tekun semangat dan bisa tidak ada halangan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai perempuan dan laki-laki itu sederajat. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu membaca kitab suci dulu. Ada yang bisa membaca, yang mau membaca siapa? Ada yang mau membacanya? Di sini di PPT-nya sudah Ibu tulis ya. Ada yang mau membacanya? Naila mau membaca atau Wasis atau Ega ada yang membacakan? Membantu temannya. Itu dibaca semua, Bu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan-ikan di seluruh bumi, segala binatang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia, ia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Oke, terima kasih ya Ega sudah membaca. Nah, ini dari kitab Kejadian. Isinya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar dengan Allah. Segambar itu persis Allah. Jadi perempuan dan laki-laki diciptakan baik adanya. Seperti itu. Nah,
Untuk hari ini kita mau belajar mengenai perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, di sini ada gambar apa? Kalian bisa melihat? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Coba ada yang bisa? Kelihatan tidak ya? Nih, sudah Ibu zoom. Kelihatan gambarnya? Ini gambar orang yang sedang habis memanen padi. Jadi gabahnya itu padi-padi, bulir-bulir padinya itu baru dilepas dari tumbuhan padinya itu. Nah, di sini kelihatan ada bapak-bapak dan ibu-ibu saling bekerja sama. Jadi, karena perempuan dan laki-laki itu diciptakan sederajat, mereka bekerja, perempuan dan laki-laki itu harus saling membantu, saling melengkapi. Seperti itu ya. Lalu di sini ada gambar orang bersih-bersih, anak sekolah bersih-bersih di rumah. Kok di rumah? Sorry. Di sekolah. Ya, ini pakai seragam olahraga, mereka kerja bakti, ada yang nyapu, ada yang ngangkati sampahnya pakai serok. Nah, ini semua perempuan dan laki-laki mereka bekerja sama. Jadi tidak ada yang membedakan karena saya perempuan, jadi saya yang kerja semua, atau karena kamu laki-laki, kamu yang kerja semua, seperti itu. Jadi semuanya saling bekerja sama. Nah, ini contoh kerjasama di rumah. Jadi bapak, anak, ibu saling membersihkan rumah. Seperti itu ya. Nah, tapi di Indonesia sendiri, zaman dulu ya, sebelum ada emansipasi wanita atau penyamaan derajatnya antara wanita dan laki-laki, perempuan itu dianggap nomor 2, kelas 2. Jadi kayak yang mau sekolah, yang boleh sekolah itu hanya laki-laki. Jadi perempuan hanya di rumah. Perempuan tidak boleh membaca, perempuan tidak boleh menulis, seperti itu. Tapi kemudian ada pahlawan emansipasi wanita yang mengubah hal tersebut sehingga derajat antara perempuan dan laki-laki itu sama di mata negara dan di mata adat istiadat. Nah, zaman dulu itu tuh mendapat banyak sekali pertentangan. Seperti itu ya. Karena kan ada perubahan antara yang sekolah itu hanya laki-laki, kemudian perempuan juga boleh sekolah. Nah, itu tuh banyak pertentangan. Nah, sekarang kita mau belajar juga mengenai pahlawan emansipasi wanita di Indonesia. Ini gambar apa? Coba gambarnya siapa? Ada yang tahu? R.A. Kartini. R.A. Kartini, di sini juga ada tulisannya ya, R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang selalu kita merayakan atau memperingatinya itu tanggal 21 April. Nah, R.A. Kartini itu pahlawan Indonesia yang membuat perempuan bisa bersekolah. Zaman dulu, seperti yang Ibu bilang itu, perempuan tidak boleh sekolah, perempuan hanya di rumah, seperti itu. Tapi kemudian R.A. Kartini itu ingin belajar karena Ibu Kartini itu sangat tertarik dengan belajar, sangat tertarik dengan menulis, jadi kepengen belajar. Nah, bapaknya Raden Ajeng Kartini itu seorang yang mempunyai jabatan zaman dulu. Nah, jadi bisa sedikit
sembunyi-sembunyi belajar. Nah, lalu ketahuan, lalu ada pertentangan, tapi karena Bu Kartini itu getol atau bersemangat, tidak pantang menyerah untuk terus belajar, membuat orang atau perempuan-perempuan lain juga belajar, maka akhirnya perempuan bisa juga menempuh pendidikan seperti saat ini. Seperti itu. Lalu selain ada Ibu Kartini, ada juga Dewi Sartika. Dewi Sartika itu juga sama seperti Ibu Kartini. Nah, Dewi Sartika itu dia juga anaknya orang yang punya jabatan. Jadi dia bisa sedikit mengenyam pendidikan seperti itu, bisa belajar dari orang lain juga seperti itu. Nah, perbedaan antara perempuan dan laki-laki sudah direncanakan dengan matang oleh Allah sendiri, Sang Pencipta. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan semuanya itu secara sempurna seperti itu, agar perempuan dan laki-laki bisa bekerja sama dan saling menyempurnakan. Nah, Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam martabat yang sama dan sepadan. Kitab suci menegaskan bahwa setelah Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu kita baca pada pertemuan minggu lalu ya, mengenai perempuan dan laki-laki itu sama. Nah, maka Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Jadi yang seperti Ibu bilang kemarin dan kalian juga sudah tahu, manusia pertama kan Adam. Adam itu hanya berteman dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan-tumbuhan. Nah, mosok berbicara atau ngobrol dengan tanaman, dengan hewan saja. Nah, Tuhan menganggap bahwa manusia itu butuh penolong, butuh teman yang sepadan. Maka diciptakanlah seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Seperti itu. Perempuan dan laki-laki ditempatkan Tuhan di Taman Eden, supaya mereka memelihara dan menguasai seluruh taman tersebut. Nah, keduanya dianugerahi martabat yang sama, yaitu dengan bekerja sama dan saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk turut serta dalam rencana dan karya Allah. Jadi, seperti tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, manusia itu harus bekerja sama menjaga bumi, menguasai bumi, tapi tidak merusak bumi. Seperti itu ya. Nah, pada zaman Yesus, di kalangan bangsa Yahudi, sebagaimana banyak dikisahkan dalam kitab suci, kaum perempuan menjadi kaum nomor 2 dalam tatanan masyarakat. Jadi kayak masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Jadi perempuan itu masih nomor 2. Tidak mengherankan jika banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Namun Yesus sangat dihormati dan dihargai wanita. Ia juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberikan sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Itu kalian bisa bacanya dalam kitab suci Markus bab 15 ayat 21 sampai 26. Nanti kalau kalian mau membaca di kitab suci silahkan dibaca seperti itu. Nah, Yesus selalu berjuang agar tercipta kesetaraan laki-laki dan perempuan sederajat atau setara dalam masyarakat. Jadi tidak ada yang saling merendahkan seperti itu ya. Nah, sebagai pribadi-pribadi yang lahir di berbagai budaya, peserta didik atau kita juga pernah mengalami perlakuan tidak adil
yang diberikan masyarakat pada kaum perempuan terutama. Jadi misalnya kalau bersih-bersih itu disuruh ke perempuan saja, itu tuh terkadang masih ada yang memperlakukannya di sekolah pun seperti itu. Padahal harusnya semuanya itu saling bekerja sama karena semuanya sederajat, setara dalam masyarakat. Nah, kita Ibu dan kalian juga diharapkan memahami kesamaan martabat kaum perempuan dan laki-laki. Jadi, dapat hidup berdampingan sebagai pribadi yang saling menghargai dan saling membantu. Jadi, kalau misalnya orang tua kalian, ibu kalian di rumah membutuhkan bantuan kalian, misalnya untuk menyapu atau mencuci piring atau menyiapkan tempat ruang makan atau meja makan, kalian harus membantu karena perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama dan saling membantu. Seperti itu ya, jangan dibiarkan orang tua kalian bekerja sendiri. Sama halnya ketika ayah kalian membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu. Kalian sebisa mungkin membantu karena kita itu ketika membantu orang lain, kita juga bisa berlatih untuk melakukan hal tersebut dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk latihan kalian, kalian buka LKS kalian. LKS. Bu. Oke, LKS kalian latihan pembelajaran 4. Halaman 27. Halaman 27. Sudah ketemu? Ya. Oke, kerjakan bagian 1 yang pilihan ganda, bagian 2 yang menjodohkan, sama bagian 3 yang isian singkat. Sudah kelihatan ya? Yang ini, Bu. Yang ini. Yap. Sama yang ini. Ya. Betul. Sama yang ini. Iya, betul. 1, 2, dan 3. Semua sudah kelihatan ya tugasnya? Sudah ketemu ya tugasnya? Nah, silakan dikerjakan, ditulis di buku tulis kalian, lalu difoto dan dikirimkan maksimal minggu depan, hari Jumat. Oke, maksimal hari Jumat minggu depan. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk proyek kalian, carilah satu tokoh pahlawan nasional yang berjenis kelamin perempuan. Tadi kan ada Ibu sebutkan Raden Ajeng Kartini, lalu ada Dewi Sartika, lalu masih banyak sekali para pahlawan tokoh nasional yang berjenis kelamin perempuan. Nah, silahkan pilih salah satu, lalu kalian silahkan menuliskan apa yang menjadikan tokoh tersebut sebagai pahlawan nasional. Jawabannya kalian jabarkan di kertas folio, lalu kalian foto, tulisan kalian foto, itu yang pertama. Yang kedua, kalian ceritakan dalam voice note ya, bentuk voice note. Misalnya, Ibu memilih Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu dijadikan tokoh nasional karena beliau membuat derajat perempuan dan laki-laki sama, sederajat dipandang oleh adat dan negara. Seperti itu. Lalu Raden Ajeng Kartini itu membuat sebuah buku yang membuat kita bersemangat karena
tertulis quotes atau apa ya, kata-kata mutiara itu habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap ada masalah pun pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. Nah, jadi kalian tuliskan semuanya yang kalian tahu, bisa kalian cari di internet, oke? Ada Mbah Google, silahkan cari di Mbah Google, atau kalian cari di buku-buku, itu juga seperti itu bisa kalian lakukan. Lalu kalian voice note jawaban kalian, jadi ibu tidak hanya melihat hasil tulisan kalian, tapi ibu juga mau mendengarkan suara kalian. Jadi supaya kalian juga berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Seperti itu ya, jelas atau tidak? Yes. Jelas, oke. Nah, untuk refleksi dan aksi, karena kalian cuman bertiga, sekarang ibu tanya ke setiap orang. Sudahkah kita membantu pekerjaan rumah ibu kita? Kalau misalnya Naila sudah membantu pekerjaan rumah ibu, Naila belum. Kalau misalnya ibunya Naila membutuhkan bantuan, Naila membantu atau tidak kira-kira di rumah itu? Bantu. Membantu contohnya kamu ngapain misalnya ibu? Kamu membantu seperti apa? Mencuci piring, Bu. Membantu cuci piring. Oke, itu sudah bagus ya, membantu sejak kecil. Kalau Ega sudah pernah membantu pekerjaan rumah ibu kita, ibu kalian, kamu? Nah, Bu, Kamu membantu seperti apa? membelikan belanjaan. Oh, membelikan belanjaan. Oke, itu juga bisa ya. Itu juga bisa membuat kamu mandiri. Seperti itu. Lalu ibu tanya ke Wasis, Wasis sudah pernah membantu pekerjaan rumah ibunya Wasis belum ya? Pernah Mbak membantu seperti apa Wasis? menyapu. Oke, menyapu. Itu juga bagus ya, melakukan pekerjaan rumah untuk menyapu rumah, membantu. Nah, kita itu harus tolong-menolong, apalagi membantu orang tua, itu sangat-sangat baik. Seperti itu. Jadi kita juga semakin mandiri. Nah, untuk aksinya, kita harus tetap, karena kalian sudah membantu orang tua di rumah, jadi kalian harus tetap membantu ibu atau ayah kalian ketika melakukan pekerjaan rumah. Jadi kalau ada orang rumah yang meminta bantuan, kalau kalian bisa lakukan, silahkan dibantu. Jadi jangan kalau misalnya orang tua kalian bekerja, kalian hanya duduk diam-diam, itu jangan seperti itu ya. Seperti itu. Dan saling tolong-menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang seperti itu. Karena sampai saat ini pun banyak yang masih melakukan pembedaan. Jadi membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin itu masih banyak. Nah, kita sebagai orang yang berbudi, orang yang apa ya, belajar mengenai nilai-nilai Kanisius, kita harus tetap tolong-menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Seperti itu, jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya. Oke. Nah, ini terakhir. Ini pelajaran terakhir, maksudnya ini slide terakhir. Nah, sebelum penutupan, Ibu mau bertanya. Tadi pagi itu kalian mendengar video mengenai pembelajaran kontekstual. Sudah kalian tonton atau belum? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah?
Kalau ibu tanya, yang kelas 6 siapa yang menyanyi? Ada yang kenal? Radit. Radit. Sama siapa? Lupa namanya, Bu. Oh, lupa namanya. Tapi tahu kan orang siapa? Gwen. Iya. Jadi yang kelas 6 yang nyanyi itu Radit sama Gwen. Radit sama Gwen nyanyi apa? 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, lagu 17 Agustus itu judulnya Hari Merdeka. Seperti itu ya. Jadi, kemarin kan habis 17-an. Nah, kita harus selalu jiwa nasionalisnya itu dikobarkan supaya kita bangga terhadap diri kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Sudah? Oke. Untuk pelajaran besok, kan tematik kalian mau Zoom pagi, siang, atau sore seperti ini. Apa, Bu? Nggak terdengar. Besok kalian mau Zoom pagi, siang, atau sore? Sore. Kalau Naila sore, kalau yang lain? Tadi wasis, Bu, bukan saya, Bu. Oh, sorry. Wasis maunya sore kalau Naila sama Ega. Besok itu kita belajar mengenai tulang lagi, tulang-tulang manusia. Tulang manusia, lalu belajar mengenai PPKN. PPKN itu nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Nah, kalian mau belajar pagi, siang, atau sore? Pagi. Pagi, kalau Ega pagi, kalau Naila. Nanti ibu sekalian bikin voting. Naila juga pagi, berarti yang pagi Naila sama Ega. Kalau wasis mau sore, nanti ibu bikin voting juga ya di grup. Silahkan dipilih juga teman-temannya biar ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Seperti itu. Karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Kalau masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan ke Bu Widi. Seperti itu ya. Jelas? Nah, semua kameranya dinyalakan sekarang. Kita mau mengakhiri pembelajaran, jadi kita mau foto dulu bersama. Naila sama Wasis, kameranya dinyalakan. Oh iya. Yang bagian stop kameranya diklik. Udah, no. Aku nggak di. Nah, Wasis sudah. Sekarang kita nunggu Naila.
Belum ada. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih semuanya. Besok kita ketemu lagi ketika Zoom ya. Pagi, siang, atau sorenya nanti kita lihat hasil voting di grup. Seperti itu. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Bisa keluar.